Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Gimana kabar kalian? Ketemu lagi bersama saya Abi Geri. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia. Abi selalu mendoakan kalian untuk selalu bahagia dan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini Abi akan membahas tentang toharoh. Nah, ada yang sudah tahu apa itu toharoh? Toharoh menurut bahasa artinya bersuci. Nah, sedangkan menurut istilah toharoh artinya suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mensucikan diri atau bersuci dari najis dan hadas. Abi ulangi. Menurut istilah toharoh artinya suatu kegiatan yang dilakukan yang bertujuan untuk mensucikan diri dari najis dan hadas. Udah paham belum? Tenang, santai. Baru satu. Selanjutnya, kenapa kita harus bersuci? Tentunya kita sebagai orang Islam bersuci itu diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan Allah juga menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Sudah paham kan? Kenapa kita harus bersuci? Karena perintah Allah. Nah, lalu gimana caranya bersuci itu atau taharah itu? Nah, sebelum Abi memberikan caranya, Abi kasih tahu dulu nih apa saja yang diperlukan untuk bersuci. Tentunya kalian sudah tahu, kalian di kehidupan sehari-hari tak lepas dari kegiatan bersuci. Namun kita harus paham dulu nih teorinya. Yang pertama, ya, alat yang bisa dilakukan untuk bersuci adalah air. Nah, air itu terbagi dari beberapa macam, bukan air sembarangan. Ya. Yang pertama yang boleh dilakukan atau air yang digunakan itu harus air mutlak. Kalian tahu nggak air mutlak? Contohnya air mutlak itu adalah air yang berjumlah besar dan belum tercampur apa-apa. Artinya alami. Seperti air hujan, ya, air laut, air sungai, dan air es. Air es bukan dari kulkas, tapi dari kutub, misalkan mencair. Nah, itu boleh. Itu disebut air mutlak. Nah, kalian di rumah ada nggak air yang seperti itu? Insya Allah kok ada. Yang rumahnya dekat sungai pasti ada. Yang rumahnya dekat laut pasti ada. Nah, itu boleh digunakan untuk bersuci. Nah, yang kedua, air yang suci dan belum tercampur apa-apa, itu boleh digunakan. Yang ketiga, air mutanajis, ya, air yang suci tapi kurang dari 2 kula itu nggak boleh dipakai untuk berwudu, bermandi dan sebagainya. Harusnya dilakukan lebih dari 2 kula. Apa itu 2 kula? Kalau dikonversikan kepada meter, 2 kula itu 1 kali 1 kali 1.
berarti 1 meter kubik. Jadi kamu kalau di kamar mandi atau di bak airnya 1 bak itu boleh. Yang penting air itu belum tercampur benda-benda yang najis seperti itu. Mohon maaf ya, itu kejutan ya supaya nggak bosan, nggak boring, dan dia ngantuk lihat video itu. Nah sekarang ya dari penjelasan Abi tadi, jadi pentingnya toharoh itu adalah untuk diri kita sendiri. Ya. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu bersih, jangan kumal. Kalau bisa wangi, tapi wanginya jangan berlebihan seperti itu. Ya minimal mandi 2 kali, terus berwudu minimal 5 kali dalam sehari, ya seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi Abi sudah membahas tentang air, ya, air itu terbagi dari beberapa macam seperti yang tadi Abi telah sebutkan. Ada air mutlak, ada air suci mencucikan, ada air suci tapi tidak mencucikan. Lah, kok Bi air suci tapi tidak mencucikan? Ya iya ada. Contohnya apa Bi? Nih contoh, kalau misalkan air Sprite atau teh jus itu suci nggak? Suci, tapi nggak bisa untuk mensucikan. Masa kita wudhu pakai air pantak kan gitu? Masa kita wudhu pakai air kopi? Nggak boleh. Ya. Air suci dan mensucikan kalau kita mau pakai berwudhu seperti itu. Jadi itu ya, air suci dan mencucikan, air suci tapi tidak mencucikan. Ada 2. Kalau air suci dan mencucikan itu tadi terbaginya, yang pertama ada air mutlak, ya. Ada air hujan, ada air es, ada air sungai, ada air laut. Air yang suci tapi tidak mencucikan itu air yang suci belum tercampur oleh najis tapi tidak bisa dipakai berwudu. Ya, yang ketiga air mustakmal. Air mustakmal apa? Air suci tapi kurang dari 2 kula. Seperti yang kami sebutkan tadi. Nah, yang ketiga air mutanajis. Air yang suci tapi sudah tercampur benda-benda yang najis, misalkan ada tai cacak gitu di kamar mandi, atau ada kotoran ayam, itu nggak bisa dipakai berwudu kecuali airnya yang mengalir, itu sungai contohnya, itu nggak apa-apa. Yang penting tidak ada zat, rasa dan baunya. Sudah paham sampai di sini? Atau terlalu cepat Abi menjelaskannya? Gak apa-apa, ini video pertama loh. Kalau Abinya menjelaskannya terlalu lama, nanti kalian lama-lama bosan. Nah, video ini penjelasan yang Abi sudah tadi sebutkan, kalian jangan lupa ya, ini khusus buat Abi ya, kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu dicatat ya. Jadi sebelum video ini didengar oleh kalian, dicatat supaya kalian lebih paham. Oh begini ya, paham ya? Oke, itu saja dari Abi untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.